Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Suci Lestari, MPP 290293, kelas A2, nomor absen 31 dari Prodi Politik Indonesia Terapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, apa itu kekuasaan? Kekuasaan ialah bagaimana cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Terus, apa saja kekuasaan negara? Menurut pendapat John Locke, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang dimana kekuasaan tersebut untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yang dimana kekuasaan tersebut untuk melaksanakan undang-undang, serta mengadili setiap pelanggaran terhadap pelanggaran undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yang dimana kekuasaan tersebut untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan-tindakan oleh badan-badan dan seluruh orang dari luar negeri. Nah, jadi menurut pendapat John Locke ini, bahwa kekuasaan tersebut harus benar-benar terpisah satu dengan yang lainnya, dilihat dari kelembagaannya. Pendapat John Locke tersebut disempurnakan lagi oleh Montesquieu, yang dimana bahwa setiap negara atau pemerintahan memiliki tiga kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang dimana dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat atau parlemen. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti presiden dengan raja serta dibantu oleh menteri-menteri dan kabinet. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh semua badan pengadilan seperti Mahkamah Agung. Nah, kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan menjadi kekuasaan eksekutif, yang dimana fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, dari ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Jadi teori tersebut kemudian disebutkan atau dikenal dengan teori trias politika di Indonesia. Konsep trias politika di Indonesia terdapat 3 lembaga, yang dimana pertama lembaga eksekutif, yang di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, serta lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua ada lembaga legislatif, yang di dalamnya ada DPR dan MPR. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, yang di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, dari ketiga lembaga ini saling berkaitan dan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Apa sih pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan itu ialah suatu organisasi kekuasaan yang ditandai dengan adanya berbagai lingkungan kekuasaan dalam setiap negara, dijumpai pada suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama, suprastruktur. Itu adalah kehidupan politik pemerintah. Presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur politik ialah kehidupan politik masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok penekan, kelompok kepentingan, tokoh masyarakat, media massa, yang dimana infrastruktur politik ini berkontribusi dalam tuntutan masyarakat. Nah, pembagian kekuasaan tersebut saling berkaitan, saling berkoordinasi antar lembaga-lembaganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemisahan kekuasaan. Pada umumnya, pemisahan kekuasaan tersebut dikenal dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara di dunia. Intinya, pemisahan kekuasaan tersebut ialah lebih kepada fungsi-fungsi dalam kenegaraan. Selanjutnya, apa sih sistem kekuasaan? Bagaimana sih sistem kekuasaan Indonesia? Nah, sistem kekuasaan Indonesia itu sudah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan penerapan pembagian kekuasaan.
Yang pertama ada dua bagian. Yang pertama itu secara horizontal. Secara horizontal ini pembagian kekuasaan itu dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana di dalamnya itu terdapat 3 jenis inti kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua secara vertikal. Nah, pada pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, yang tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi di sini pemerintahan pusat itu menyerahkan wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah, kecuali itu urusan yang berkaitan dengan politik luar negeri, agama, pertahanan, keamanan, moneter, justisi, serta fiskal. Dan video ini semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.